Shalom saudara sekalian yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Saya selalu berharap saudara semua dalam keadaan yang baik-baik dan selalu di dalam anugerah Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 4 sampai ayat 5. 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 sampai 5. Saya akan membacakan ayat ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Hari ini di dalam teks yang saya baca tadi, itu adalah seorang raja Israel bernama Uzia. Dia adalah raja Israel kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Saudara, pada masa sejarah dalam perjanjian lama, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan selatan dipimpin oleh raja yang berasal dari garis keturunan Raja Daud. Setiap raja memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada raja yang hidupnya benar, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ada juga raja yang hidupnya jahat dan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, Uzia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti ayahnya Amazia. Uzia menjadi raja pada waktu dia berumur 16 tahun. Dan selama 52 tahun dia memimpin kerajaan selatan. Alkitab berkata bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara sekalian, bukan hanya berhasil, tetapi prosper. Alkitab berkata dalam bahasa Inggris berkata, God make him to prosper. Tuhan membuat dia makmur. Saudara sekalian, Tuhan luar biasa. Tuhan membuat hidup Uzia makmur. Selama 52 tahun dia menjadi raja Yehuda, dan dia berhasil karena dia mencari Tuhan. Tetapi setelah dia berhasil, dia menjadi sombong. Dia ingin melakukan apa yang bukan menjadi wewenangnya, dan ketika dia ditegur oleh para imam, dia menjadi marah. Dan kemudian Tuhan menghukum dia sampai dia sakit kusta sampai hari kematiannya. Tetapi saya tidak akan membahas di dalam bagian tentang kegagalan daripada Raja Uzia. Tapi saya akan memperhatikan di dalam ayat 4 dan 5 tadi, yaitu bahwa dia mencari Tuhan dan Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya berhasil. Apa keberhasilannya? 1,
Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, dia mengalahkan bangsa Filistin, dia mengalahkan orang-orang Meonim, dan dia mengalahkan musuh-musuh yang lainnya. Yang kedua, keberhasilannya adalah orang-orang Amon harus membayar upeti kepada kerajaannya. Di ayat yang ke-8. Dan kemudian yang ketiga, namanya masyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar, di ayat yang ke-8. Yang keempat, dia mendirikan menara di Yerusalem, di padang gurun, dan dia menggali banyak sumur. Karena apa? Karena banyak ternaknya. Di ayat yang ke-10, artinya apa? Artinya dia menjadi kaya raya karena diberkati oleh Tuhan. Selama dia mencari Tuhan, Alkitab berkata Tuhan membuat hidupnya berhasil. Yang kelima, dia memiliki pasukan perang yang hebat, di ayat yang ke-11. Lalu kemudian yang ke-6, dia mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidupnya. Di ayat 14 berkata, nama raja itu, yaitu Uzia, termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga dia menjadi kuat. Saudara sekalian, ini ayat penting sekali. Dia ditolong secara ajaib. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Selama dia mencari Tuhan, Tuhan membuat segalanya berhasil. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, banyak orang dalam hidup ini ingin menjadi orang yang berhasil, tetapi mereka tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka butuh Tuhan, mereka baru mencari Tuhan. Ketika mereka butuh kepada Tuhan, mereka baru berseru kepada Tuhan. Mereka ingin menjadi orang yang diberkati, menjadi orang segala usahanya diberkati dan sukses, tetapi mereka tidak mau mencari Tuhan. Mereka tidak mau hidup yang benar, melakukan yang benar, berkata yang benar, hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Mereka hanya ingin suksesnya, tapi tidak mau Tuhannya. Bagaimana mungkin saudara orang demikian bisa menjadi makmur dalam hidupnya? Kalau hanya ada maunya, dia mencari Tuhan. Setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, dia meninggalkan Tuhan. Uzia tidak demikian. Selama dia mencari Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Saudara sekalian, seringkali saya mendengar ada orang berkata bahwa saya akan berjuang dengan Tuhan. Saya akan berjuang dengan Tuhan. Tetapi dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah mau mendekat kepada Tuhan. Dia tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi dia maunya hidupnya seenak dirinya. Kalau mau berjuang bersama Tuhan, ya ikuti petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Kalau mau berjuang bersama dengan Tuhan, ikuti apa kata Tuhan. Kalau mau berjuang bersama dengan Tuhan, matikan ego, keakuan kita, ikuti petunjuk, ikuti pimpinan Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintahnya, dan jauhkan diri apa yang menjadi larangannya. Maka saudara dan saya pasti akan mengalami keajaiban Tuhan seperti Raja Uzia. Raja Uzia selama ia mencari Allah, mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara ingin berhasil dalam hidup saudara? Saudara ingin diberkati dalam hidup saudara? Jangan melupakan Tuhan. Cari Tuhan, bersandar kepada Tuhan selama di dalam kehidupan kita. Andalkan Dia dalam hidup kita, maka kita akan diberkatinya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.